Udah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidaroini amin. Qol illa mana tadi tuh? Nah, terus juga lagi nyari nih. Ini illa baulis sobi. Ya, halaman 10 barisnya baris yang keempat. 5 dari atas ya. Illa baulus sobi allazi lam yakul atau ama. Ya. Kecuali pipis anak kecil yang belum makan nasi ya. Kalau kita belum makan nasi ya, belum makan makanan padat, amlayatanawal makulan wala masyruban ala wajhit taghzi ya. Artinya yang belum makan, yang belum mengkonsumsi makanan dan minuman yang padat maupun yang cair, dari sisi bisa menguatkan ya, konsumsi normal lah maksudnya. Fa'innahu, karena hal tersebut, aibaul sobi, yaitu pipis anak kecil, yatharu, bisa suci, birisil ma'i alaihi, dengan menyiramkan air atasnya. Wala yustarotu firlisi, dan tidak disyaratkan dalam menyiramnya itu sailul ma'i, mengalirnya air. Sailah nul. Wala yustarotu firlosi sailanul ma'i ya. Dan tidak disyaratkan menyiram itu dia harus mengalir, airnya mengalir. Fa'in akala sobi atau ama ala wahita goza goslu wajib bibaulihi qot'an ya. Kalau si anak kecil itu, si anak bayi itu udah makan makanan yang normal ya, maka harus air kencingnya itu dicuci secara pasti. Wa kharaja bisabi as-sabiyatu wal khunsa. Dan keluar dari kata sobi ini yaitu sobiyah. Sobiyah itu apa? Anak perempuan, orok perempuan, batita ya. Ya orok lah. Anak bayi perempuan dan bayi yang banci. Maka dia harus dicuci air kencingnya. Nah, jadi ini dulu kita jelaskan ya. Jadi ini penjelasan tentang bagaimana mensucikan najis ya. Mensucikan najis. Nah, kalau di sini disebutkan ada air kencing dari anak bayi laki-laki ya, bayi laki-laki yang belum makan ya, kecuali makan ASI saja ya, maka ya dia itu cukup mensucikannya dengan cara disiram.
Kalau bahasa yang kita sering dengar itu dipercikan, bukan dipercikan, disiram, disiram aja, bukan dicuci. Kalau dicuci kan, ya dikucek. Ya, artinya cukup disiramin aja, bukan dipercikan. Kalau dipercikan nanti begini, disiramkan, fresh gitu, disiramkan, tidak harus dicuci, dikucek. Mana tadi tuh ya. Dan tidak ada syarat dalam ketika menyiramkannya itu airnya harus mengalir gitu. Kalau asal disiram ya udah. Ya segayung, segayung ya. Banyak. Ya. Tetes ya. Ya. Ya, itu ya. Jadi walaupun misalnya air itu nggak mengalir nggak jadi masalah. Nah, tapi kalau dia itu udah makan makanan padat ya selain ASI gitu kan, maka dia harus dicuci, bukan hanya disiramkan saja. Nah, di sini kemudian disebutkan keluar dari masalah kata sobi ini adalah sobia anak bayi perempuan atau bayi banci. Ya, ini udah dapat penjelasan dari Bang Omat nih. Banci itu adalah anak yang kelaminnya 2. Nah, kalau yang sobiah itu kan memang jelas-jelas dia itu kelaminnya perempuan. Nah, kalau hunsa di sini dia kelaminnya 2, ada laki-laki dan perempuan. Maka kalau air kencing 2 orang itu, 2 bayi tersebut, maka dia harus dicuci, bukan dipercikan atau disiram saja. Itu maksudnya. Wa yustaratu fi ghusl mutanajjis wurudul ma'i alaihi, dan disyaratkan mencuci barang yang najis itu dengan mendatangkan air atasnya. In kana qalilan, jika dia sedikit. Fa'in akasa, jika berkebalikan, lam yadkur, tidaklah suci ya. Jadi gitu, ketika menyuci barang yang kena najis, maka dia itu harus didatangkan airnya disiramin gitu kan. Amal ma'ul kasir fala farqa baina kaunil mutajjis waridan au maurudan. Adapun kalau airnya itu banyak, maka tidak ada perbedaan. Yang barang kena najis itu waridan au maurudan, dia itu didatangkan atau emang udah datang sendiri itu airnya itu ya. Itu artinya kalau misalnya di kali gitu kan, ya udah namanya barang kena najis itu ya udah dilelepin aja udah, namanya udah secara otomatis dia suci, nggak harus disiramin begitu ya, mudah secara otomatis kan gitu ya. Walaya fa'an syai'in minan najasati, dan tidaklah dimaafkan dari sesuatu ya dari najis ila yasir, kecuali yang sedikit, minadamhi wal qaihi, dari darah dan nanah. Faya fa'anuhuma fi saubin au badanin wa tasihhu shalah ma'aha, maka dimaafkan darinya ya najis yang kecil, yang sedikit tadi ya. Nah, ada darah, ada nanah, jumlahnya dikit gitu, cuma netes doang gitu, ada luka, misalnya koreng gitu ya, di kita ada koreng gitu kan, di badan kita ada koreng kan, dia tuh nanah atau darahnya kan cuma dikit, tetes doang ya, maka dia itu nanah atau darah tersebut dimaafkan kalau ada di badan atau di pakaian, dan sholatnya itu sah ya. Itu kan kita pakai baju koko, ada koreng kita itu sampai nembus misalnya gitu kan, darah atau nanahnya itu selagi jumlahnya sedikit ya, yang ada menempel di tubuh kita, di
koreng atau di apa, itu tidak apa-apa ya, badan kita ataupun pakaian kita ya. Yang jadi najis ini kan daman masfuhan, air apa namanya, darah yang banyak gitu, potong ayam trot sampai mancrot kan, tuh masfuhan. Atau apalagi sapi atau kambing kan sampai mancrot, nah banyak gitu kan. Kalau misalnya ada kasus dari sholat bisulnya pecah, ya itu sebenarnya juga tidak termasuk, bukan termasuk daman masfuhan. Iya, kan yang masfuhan itu yang sampai mancrot Pak Hanifan. Itu kalau itu namanya bisul kan ya sekedar ini aja, meler aja gitu, nggak ada ya bucat ya, itu ya. Jadi seperti tadi, tidak perlu sholat tersebut diulangi karena dengan anggapan tidak sah, tetap sah gitu kan. Kemudian pakaiannya tetap suci. Adapun kemudian setelah sholat dia mau cuci, ya terserah. Itu kan namanya ada darah atau nanah, tentu juga kan kita nggak enak ngelihatnya, jijik lah itu. Mau dicuci mah cuci aja, tapi dia kategorinya bukan apa namanya, membatalkan. Karena apa? Dimaafkan karena jumlahnya dikit. Wa illa masyai aisyai la nafsalahu sailah, itu. Atau pada binatang yang tidak ada napasnya dan tidak sailah dan darah yang mengalir. Kazubab, seperti zubab itu apa? Zubab. burung kecil. Kan. Wan namal. Zubab itu nyamuk, namal dan semut. Gitu. Nah, kalau ada bangkai lalat, bangkai semut, bangkai nyamuk di kena badan kita atau kena pakaian kita ketika sholat, itu tidak menjadi masalah. Atau kena air wudhu, ada bangkai nyamuk, cung gitu kan, atuh doang, atau semut atau lalat, nggak jadi masalah. Atau dia masuk ke makanan kita, ke minuman kita, tidak menjadi masalah. Bahkan kalau apa namanya lalat itu ditenggelamin gitu ya. Kemudian wa iza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajisuhu. Jika dia masuk ya atau jatuh ke wadah dan mati di wadah tersebut, maka dia itu tidak menajisi. Ya. Wa fi batinusai dan sebagainya. Jadi penjelasannya saja ya. Kemudian kalau apa namanya, hewan-hewan kecil tadi, serangga kecil tadi ya, masuk ke wadah kita, kemudian dia mati, maka dia itu tidak najis. Dengan catatan sedikit gitu. Tapi kalau umpamanya nyamuknya 1 kilo, mati, jadi kumpulin. Di pinggir, masuk ke inian, ke wadah kita, ke ember kita. Dan ember itu jadi terpengaruh, berubah warnanya, ya semuanya itu, maka dia jadi batal, jadi najis. Tidak boleh air tersebut untuk dan nggak boleh juga itu misalnya menyemplung ke makanan kita makan, ya jangan. Kita juga kan geli, ada alaler, ya jangan kata 1 kilo, misalnya 1 sendok aja misalnya gitu ya, sampai 1 sendok makan, juga kan kita geli juga. Maka kalau jumlahnya banyak, dan banyak ini tidak disebutkan secara kuantitatif ya, apa sekilo, apa berapa, pokoknya menurut ukuran kita banyak ya, maka dia itu jadi najis. Kalau cuma 1, 2, 3 ya sampai 10 mah itu masih ke dalam kategori ini. Tapi kalau umpamanya udah 20 kali mah udah jadi banyak gitu. Maka kalau dia itu apa namanya, nyamuknya itu pada rembel di inian kita, wah, ngubrung, nah itu udah nggak boleh dah. Karena apa?
udah banyak. Ditepokin kan di sini ada nyamuk di sini ditepokin sama Kang Iman plok 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 jadi banyak kan gini. Nah, itu udah harus diganti pakaian kita. Tidak boleh pakaian tersebut dipakai untuk sholat. Kenapa? Itu bukan dimakfu lagi karena kata gurunya sudah banyak. Ya, ya saya kira itu ya tentang najis ya. Nah, cara menghilangkan najis. Ya, ini kayak kategorinya najis mukhafafah dan najis mutawasito. Kalau yang mukhafafah tadi adalah yang anak air kencing anak bayi laki-laki yang belum makan selain hanya ASI ya. Kalau susu formula udah harus dicuci. Kata apa? Dia itu air kencingnya udah najis mutawasito. Trot gitu kan, emaknya kagak mau netein, dikasih susu SCM. Ya udah, anak sapi ya, maka dia itu air kencingnya bukan najis mukhafafah lagi tapi mutawasito. Kenapa? Walaupun dia cair gitu ya, yang konsumsinya itu cair tapi kan udah mengandung ada ini AA, DHA, omega dan sebagainya ya. Seperti yang diceritakan dalam iklan ya, padahal mah isinya itu juga. Bagaimana supaya kita kasihlah anuan karena mengandung omega 3, omega 5 sama omega 10 gitu. Nah, karena udah kecampur segala omega, segala kimia kayak begitu, maka dia air kencing itu bukan lagi mukhafafah. Demikian juga anak kecil, anak bayi, perempuan dan banci ya, bukan bencong ya Bang Ahmad ya, banci. Karena banci ini adalah yang kelaminnya juga. Kalau bencong itu kelaminnya satu tapi belaga ya, belaga perempuan. Kalau banci ini pembawaan ya Bang Ahmad ya, pembawaan lahir karena memang kelaminnya dua. Kalau bencong itu bentukan sosial, digemulai-gemulain gitu. Kelaminnya masih tetap. Hah? Ya mungkin bagi sebagian orang gitu ya. Nah, kalau banci ini maka dia kategori dia dihukumkan ya. Ya banci walaupun misalnya kelaminnya dua, laki-laki, ada kelamin laki-laki dan perempuan, tapi dihukumkannya hukum perempuan. Ya, hukumnya perempuan, bukan hukum laki-laki. Karena apa? Ini khawatiran Kak, sebagai kehati-hatian gitu kan. Kan lebih baik salah daripada salah kamu mengambil tindakan yang lebih tepat daripada dihukumkan benar tapi mengambil tindakan yang tidak tepat. Ya saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan barangkali dari Bapak Ibu yang online? Atau ada keterangan tambahan? Dipersilakan. Ada Ustadz izin Ustaz. Ya silakan Pak Sidat. Ada pertanyaan dulu juga saya mendapat informasi lah, pertanyaan sifatnya mengapa bayi perempuan dengan laki-laki berbeda dalam proses penyuciannya. Bagaimana kita suci yang demikian, untuk itu mengapa bisa berbeda. Terus di antara ini saya juga belum tahu persis jawabannya, tapi satu penelitian katanya bahwa kencing perempuan itu memang berbeda, antaranya efek bahwa perempuan itu ada ada takdir dia nifas, dia wilada gitu ya, darah yang keluar dari Pak Soidat, darah itu
bisa keras lagi suaranya, kurang keras nih. Ya, Ya. Mengapa perempuan dan laki-laki, anak-anak bayi itu bisa berbeda dalam proses penyucian kencingnya? Dan dulu juga banyak pertanyaan. Saya juga belum tahu persis, belum mendapatkan jawaban secara rujukan lah paling nggak. Tapi pernah saya mendengar bahwa dari hasil proses penelitian, perempuan itu kan ada potensi, karena memang udah given tuh dari pemberian Allah, dia head pas yang keluar darah dari rahimnya. Dari situlah akhirnya dihukumkan perempuan itu memang, khususnya yang bayi perempuan itu, proses penyuciannya demikian, dialirkan air. Tapi secara esensi saya pribadi belum mendapatkan jawaban. Tapi tadi dikaitkan hanya pada aspek bahwa perempuan itu datangnya nifas gitu, sementara laki-laki enggak. Nah, itu barangkali kami bisa mendapatkan informasi atau melakukan proses pembuktian lagi, atau kalau memang ada bisa juga ke kami, ke kita. Demikian, Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, ini tambahan ya, terlewat ya. Ya, kenapa perlakuan kencing laki-laki, bayi laki-laki dengan perempuan itu berbeda? Karena pada sisi potensi ya. Kalau air kencing bayi perempuan itu udah ada kandungan ya, katanya kandungan darahnya katanya. Ya potensi itu, maka dia dihukumkan najisnya najis mutawasitoh. Sementara kalau bayi laki-laki yang hanya makan minum ASI, mengkonsumsi ASI, dia belum ada potensi itu. Gitu, nggak ada ya molekul lah, molekul darah gitu. Maka dihukumkannya najisnya najis mukhafafah, dan cara mensucikannya juga dengan cara menyiramkan airnya saja. Ya. Terima kasih informasinya Pak Suidat ya. Barangkali dari yang lain ada tambahan informasi atau pertanyaan, dipersilakan. Mangga Kang Iman. Ya. Udah. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri dulu. Terima kasih Bapak Ibu ya.